Raline Shah mendadak menjadi perbincangan warganet. Pemeran film 5 cm itu diduga ikut aplikasi kencan. Dugaan itu semakin kuat usai muncul sebuah akun dengan foto Raline Shah dengan tagar Raline on Dating Application yang mendadak viral. Menanggapi hal itu, Raline pun akhirnya memberikan klarifikasi jika dirinya tidak sama sekali menggunakan aplikasi kencan. Meski ia tidak memungkiri ketika masih sekolah akting di Amerika, dirinya ternyata sempat menggunakan aplikasi kencan bersama teman-temannya. Tetapi hal itu dilakukannya hanya untuk eksperimen sosial semata. Namun saat ditanya pengalamannya menggunakan aplikasi kencan, Raline mengaku tidak begitu terkesan mengingat aplikasi tersebut memiliki dampak negatif, meski tak dipungkiri pula ada sisi positif juga yang dapat dihasilkan dari aplikasi tersebut. Maka, seperti inilah klarifikasi Raline terkait heboh dirinya menggunakan aplikasi dating untuk mencari pasangan. Hai teman-teman, saya Raline Shah dan ingin mengklarifikasi saja bahwa saya tidak mempunyai profil di online dating apps. Biarpun saya nggak merasa ini salah, tapi untuk yang ini bukan saya. Saya juga udah pernah join dating apps and I think it's a very good idea. Good luck on your dating and terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ngingetin dan ngasih tahu aku. Thank you so much for the info. Good luck on your dating. Aplikasinya masih ada nggak sih? Ya, aplikasi datingnya sebenarnya sudah tidak ada lagi karena kebetulan kemarin itu saya download waktu saya lagi sekolah acting di Amerika. Sebelum syuting, karena kan untuk kebutuhan syuting kadang-kadang kita harus menjalani apa yang karakternya jalani. Jadi ini salah satu proses untuk saya bisa masuk dalam karakter Dina. Maksudnya proses healing itu ya harus kadang-kadang kita itu bisa memperbaiki diri atau menemukan jati diri kita atau berdamai itu dengan sesuatu pengalaman yang sangat sakit ya biasanya. Bukan yang sangat senang yang membuat kita bertumbuh, tapi sesuatu yang sangat sakit. Dan saya sudah melewati itu dan saya jadi bersyukur atas kesakitan itu. Jadi saya bisa melihat hal-hal itu dengan lebih jelas, lebih nyata dan lebih realistis. Enggak juga sih, karena ini kebetulan yang download juga teman-teman saya seperti Dina di Dating Queen Series ini, yang download teman saya, terus yang upload foto-fotonya juga teman-teman saya, terus saya sempat ganti nama juga, jadi nggak kikuk sih, seperti ketemu orang buat kerja aja, karena tiap hari kan saya ketemu orang yang saya nggak kenal juga. Itu kayak profilnya nggak benar, jadi saya udah membenarkan hari ini bahwa saya nggak menggunakan dating apps apapun di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali ya orang yang namanya catfishing. Berarti menggunakan profil selebriti atau seseorang yang bukan dirinya untuk terlihat menarik. Dan itulah salah satu bahayanya online dating. Kayak online dating ini kan suatu tools atau teknologi. Jadi bagaimana kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar aja. Jadi nggak ada namanya kita online dating bisa jadi masalah, bisa jadi bencana, tapi bisa juga menjadi solusi untuk menemukan orang yang cocok buat kita. Aduh, ini penting nih untuk anak-anak muda tahu bahwa ya mungkin yang dunia gemerlap ini sangat menarik, tapi kan pada ujungnya yang kita butuhkan untuk teman hidup itu kan seseorang yang bisa kita percaya, bisa kita andalkan dan bertanggung jawab. Aku sempat mikir kayak, kok aku cocok nggak ya mainin dating queen ini, kan untuk anak yang lumayan muda, terus tentang online dating, dimana aku juga nggak interest sama sekali ya dengan online dating. Tapi setelah aku pahami filosofi online dating ini, ternyata ini sesuatu yang baik. Bukan online dating ya, tapi untuk kita perempuan di Indonesia, untuk kita tahu bahwa jodoh itu semua itu pilihan kita dan waktu itu kita yang menentukan. Saya umurnya 37, saya belum nikah. Tapi itu kan perjalanan saya. Semua waktu itu masing-masing. Kita mendapat pekerjaan di umur yang beda. Kita mempunyai pekerjaan yang beda-beda juga. Terus kita meninggalnya juga nanti waktunya beda. Jadi kenapa kita memakai sorry saya lagi batuk, nggak sakit tapi kenapa kita mau mematokkan cara berpikir kita, cara pandangan kita saja apabila kita melihat seorang perempuan yang masih single. Toh perjalanannya beda-beda dan kita harus lihat juga proses pencarian pasangan hidup itu kebutuhan nggak buat perempuan yang ini, misalnya saya atau Mbak. Jadi saya ingin memotivasi perempuan-perempuan di Indonesia
khususnya udah seumuran saya, bahwa jangan sedih gitu. Masih ada online dating, masih ada karir yang bisa kita capai, masih ada jati diri yang bisa kita cari, seperti karakter saya Dina ini. Jadi kenapa kita nggak capai yang itu dulu? Karena dengan itu semua, kita juga mempunyai opsi yang lebih. Kita yang bisa milih cowoknya. Karena secara fakta, perempuan kan lebih banyak dari cowok ya. Jadi apa kita bisa dipoligami, satu, atau kita bisa saking menariknya dan saking percaya diri dan mampan dan saking confidentnya, kita bisa memilih cowoknya. So that's why I think it's really important, sangat penting untuk mengingatkan cewek-cewek muda. Dan aku 37, tapi menurut aku, oh ya, ini dia pesannya, bahwa kita jadi perempuan itu harus matang dulu, harus establish dulu. Baru kita bisa menentukan pilihan kita dan menjalani hidup ini dengan baik. Karena kita maunya nikahnya kan sekali. Kalau pacarannya bisa sering. So that's why I like Dating Queen, because menampilkan realita di mana saya juga nggak pernah menjalankan sebagai dating queen, yaitu pacaran atau mempunyai banyak pilihan. Saya juga dari kultur di mana orang tua saya memilih jodoh saya. Dan ternyata banyak juga kelebihannya, tapi banyak juga kekurangannya. Jadi sebagai perempuan, kita mempunyai pilihan, mempunyai hak, mempunyai harga diri dan kewajiban juga. Jadi kalau mau menjalani sesuatu itu harus benar, harus yakin, dan harus benar-benar kita jalani dengan ikhlas. Jadi tidak akan terjadi perceraian, anak-anak juga bisa tumbuh dengan baik, masa depannya juga bisa lebih sehat. Jadi itu yang saya mau ingatkan orang, bahwa pernikahan itu nggak usah diburu-buru, itu aja sih. Ralinsyah seperti diketahui masih melajang meski usianya sudah memasuki 37 tahun. Karena statusnya itu juga tidak sedikit yang mempertanyakan keputusannya kenapa tidak segera untuk cepat menikah. Desakan untuk menikah juga sempat datang dari keluarganya. Dan kini ketika ia diduga menggunakan aplikasi kencan yang membuatnya heboh di media sosial dan menjadi perbincangan warganet, pemenang Putri Indonesia 2008 ini masih dikait-kaitkan dengan statusnya. Terkait hal tersebut, Ralin sendiri tidak mempermasalahkan jika kini dirinya masih betah menyendiri. Baginya, pernikahan bukan tentang usia. Ia juga menuturkan jika dirinya sangat selektif dalam memilih pasangan pendamping hidupnya. Lantas, kriteria lelaki seperti apa yang sebenarnya sedang ditunggu oleh seorang Ralinsyah? Ya, makanya saya mau mengingatkan teman-teman aja bahwa kadang-kadang kebutuhan kita dan keinginan kita itu bukan keinginan atau kemauan dari dalam hati kita yang sedalam-dalamnya, tapi sesuatu yang sebenarnya dikasih tekanan oleh orang tua, keluarga, society. Jadi apa kebutuhan kita untuk menikah? Apakah itu finansial? Apakah kebutuhan status sosial, ekonomi, kebutuhan fisik? Kebutuhan mana yang sebenarnya kita cari untuk mencari pasangan hidup. Jadi kalau itu udah jelas, kita bisa lebih jelas lagi memilah-milih seorang laki-laki. Tapi apabila itu belum jelas dan kita belum tahu diri kita sendiri dan kita belum melewati pengalaman-pengalaman pahit walaupun senang, kita jadinya ya udahlah, udah sama dia gitu. Saya kasih pengumpamaan yang terakhir ya. Jadi waktu puasa itu saya sempat bikin review empek-empek Palembang. Saya tuh kan hobi sekali makan. Jadi saya beli empek-empek dari Gading. Saya udah nulis nih 15 tempat empek-empek paling enak di Indonesia. Yang pertama dari Gading, yang kedua dari Musi, dari Muara Karang. Jadi dari Jakarta dulu, dari Jakarta sama dari Palembang 15. Jadi saya beli dulu yang Jakarta. Pertama kali saya bawa yang pertama tuh orang-orang rumah pada bilang, "Wow, ini enak sekali. This is the best empek-empek yang aku pernah rasa," apalagi asisten aku, Denny dan sebagainya. Terus, masa sih, aku penasaran, ya emang enak banget sih dan terenak yang pernah aku rasa. Besoknya aku bawa lagi yang dari empek-empek Musi ini. Ternyata lebih enak dari itu. Jadi aku bilang, oh aku harus pesan yang 6 ini dari Palembang. Aku pesan 6 dari Palembang, terus aku undang teman aku 12. Buka puasa, kita cobain satu-satu. Waktu kita cobain satu-satu, ternyata yang 2 itu nggak seenak yang dari Palembang. Yang 6 dari Palembang ini dan top 3 pemenang empek-empek challenge dari yang aku mulai ini dari Palembang. Apa yang ini ajarkan ke saya adalah
kadang-kadang kita lihat seseorang, kita pikir ini orang yang paling hebat, ini orang yang paling baik, aku harus bikin dia jatuh cinta sama aku, gimana gitu. Karena kita belum lihat opsi-opsi kita, karena wawasan kita belum luas. Jadi perempuan beranilah untuk meluaskan wawasan supaya kita bisa memilih pasangan dengan objektif, dengan memilih sesuatu yang lebih objektif, lebih tenang, lebih paham gitu. Jangan wawasannya masih sempit hanya karena kita kesepian, kita harus langsung mencari jodoh gitu. Ya karena untuk saya memang penting untuk selektif, karena wawasan saya udah luas, saya udah mapan, saya merasa bahwa saya juga harus memilih yang cocok buat saya. Karyanya insya Allah seiman, bisa bikin saya ketawa. Hal-hal yang saya nggak punya dalam diri saya, mungkin hal-hal yang bisa lebih bikin saya senang aja. Kalau butuhan seperti finansial atau untuk status sosial, saya rasa saya nggak perlu lagi. Tapi lebih yang bertanggung jawab, care, peduli sama keluarga saya, untuk anak-anak saya, masa depan anak-anak saya. Jadi ya kriteria cowok yang suami yang ideal.